It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaibnya hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama. Dengan hatiku, karena hatiku mudah layu. Jangan kamu bermain-main, karena ku tak main-main. With a big old butt, that's two. 4G auto sets on a truck. 1 to the kidney, 2 to the dome. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a rollie for the brunch and a panic for the show. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a big new body and a whip it like a pro. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a great main chick and a real bad hoe. That's left, right, left, right, left, right, go. Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Anggun Dwi Saraswati dengan NPM 0227241150. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi lagi dengan judul Tantangan dan Peluang dalam Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan ini sangat relevan karena industri keuangan syariah kini menjadi salah satu pilar yang terus diperkuat pemerintah untuk mendukung stabilitas, inklusi keuangan, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pertama, kita akan masuk pada gambaran umum perbankan syariah di Indonesia. Mari kita lihat gambaran perbankan syariah secara umum di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Secara demografis, ini sebenarnya menjadi pasar yang sangat potensial bagi perbankan industri keuangan syariah. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia semakin mengarah pada penguatan ekosistem ekonomi syariah.
Walaupun porsi pasar perbankan syariah masih sekitar belasan persen dari total aset perbankan nasional, pertumbuhan tahunannya cenderung lebih cepat dibanding perbankan konvensional. Industri ini juga telah berkembang melalui berbagai institusi seperti bank umum, bank syariah, unit usaha syariah, bank BPRS, fintech syariah, serta lembaga non-bank seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan keuangan mikro syariah. Namun, capaian tersebut tentu belum maksimal. Oleh karena itu, kita perlu memahami tantangan dan peluang yang menjadi faktor penentu masa depannya. Tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Ada pangsa pasar yang relatif kecil. Salah satu tantangan terbesar adalah pangsa pasar yang masih kecil dibanding total industri keuangan nasional. Meskipun pertumbuhan cukup baik, literasi keuangan syariah masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, atau bahkan menganggap perbedaan itu hanya label semata. Rendahnya literasi ini membuat masyarakat sulit mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai atau prinsip syariah. Padahal perbankan syariah bertumpu pada prinsip bagi hasil, larangan riba, dan akad-akad yang sesuai syariat. B ada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Tantangan berikutnya adalah kekurangan sumber daya manusia yang benar-benar memahami dual competence, yaitu kompetensi di bidang keuangan sekaligus memahami prinsip-prinsip fikih muamalah. Sumber daya manusia seperti ini sangat diperlukan untuk mengelola produk, merancang akad, serta memastikan kepatuhan syariah. Di lapangan, banyak pekerja industri keuangan syariah yang berlatar belakang perbankan konvensional, sehingga memerlukan pelatihan tambahan. Sementara itu, lulusan ekonomi syariah pun belum tentu terliterasi penuh tentang praktik keuangan modern. Terdapat tantangan, yaitu inovasi produk yang masih terbatas. Jika kita bandingkan dari bank konvensional, inovasi produk syariah masih relatif terbatas. Produk yang ada umumnya belum terlalu variatif dan seringkali dianggap hanya sebuah modifikasi dari produk konvensional, padahal prinsip syariah memungkinkan lahirnya produk-produk inovatif seperti musyarakah, mudharabah, istinha, ijarah, muntahiyah, bitamil, dan sebagainya. Kurangnya inovasi ini menjadi tantangan karena kebutuhan masyarakat modern semakin kompleks dan menuntut layanan yang lebih cepat, nyaman, serta fleksibel.
D. Terdapat infrastruktur dan teknologi digital yang belum merata. Transformasi digital menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah. Beberapa bank syariah telah mengadopsi digital banking, tetapi secara umum kapasitas digitalnya masih tertinggal dari bank konvensional. Besar. Keterbatasan ini menjadi hambatan dalam memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan sesuai ekspektasi nasabah. Dalam era saat ini, masyarakat menuntut layanan yang serba mobile. Jika bank syariah tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka masyarakat lebih memilih layanan keuangan lain yang lebih cepat dan praktis. Terdapat ekosistem industri syariah yang belum kuat. Indonesia industri syariah tidak hanya bergantung pada perbankan, tetapi juga pada seluruh ekosistem seperti halal value chain, pasar modal syariah, UMKM syariah, dan industri halal lainnya. Jika ekosistem ini tidak berkembang secara serempak, maka perbankan syariah sulit untuk tumbuh optimal. Masih banyak sektor bisnis halal yang belum terhubung secara kuat dengan pembiayaan syariah karena belum adanya ekosistem yang mendorong integrasi tersebut. Terdapat edukasi publik dan persepsi praktis di masyarakat. Masyarakat masih seringkali menganggap bank syariah lebih mahal dibanding dengan bank konvensional. Prosesnya lebih lambat atau produknya kurang menarik. Persepsi ini sebenarnya muncul dari kurangnya sosialisasi serta minimnya pemahaman tentang bagaimana struktur biaya dan akad dalam perbankan syariah bekerja. Peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Setelah kita melihat berbagai tantangan tadi, sekarang mari kita bahas peluang yang justru sangat besar untuk mendorong pertumbuhan industri ini ke tingkat yang lebih tinggi. Terdapat populasi muslim terbesar di dunia. Fakta bahwa Indonesia memiliki populasi muslim terbesar menjadi peluang pasar yang sangat besar. Masyarakat semakin menyadari kebutuhan produk yang halal, aman, dan sesuai prinsip syariah. Tren gaya hidup halal atau halal lifestyle juga semakin berkembang. Dengan edukasi yang tepat, potensi ini bisa menghasilkan peningkatan signifikan dalam minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Terdapat dukungan kuat dari pemerintah dan
regulator. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terus memberikan dukungan kebijakan untuk memperkuat industri keuangan syariah. Contohnya adalah program Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, merger Bank Syariah, BUMN menjadi Bank Syariah, BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI, serta kebijakan-kebijakan industri keuangan syariah. Dukungan regulasi ini memberikan landasan kuat agar industri syariah dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. C. Terdapat perkembangan teknologi digital dan fintech syariah. Era digital membuka peluang besar bagi inovasi produk syariah. Fintech syariah mulai berkembang, termasuk crowdfunding, peer-to-peer lending, zakat digital, dan wakaf digital. Digitalisasi ini membantu bank syariah memperluas jangkauan layanan, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan syariah, mempercepat perkembangan produk baru, dan mempercepat perkembangan produk baru. D. Terdapat potensi pembiayaan UMKM berbasis syariah. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Sebagian besar pelaku UMKM membutuhkan pembiayaan namun tidak memiliki akses memadai ke perbankan konvensional. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mengisi ruang tersebut melalui pembiayaan berbasis sebagai hasil yang lebih fleksibel dan adil. Pendekatan ini sangat cocok dengan karakter UMKM yang memiliki pola usaha variatif dan membutuhkan skema pembiayaan yang lebih humanis. E. Terdapat peluang perkembangan produk-produk inovasi syariah. Produk-produk investasi syariah. Instrumen seperti sukuk, reksadana syariah, saham syariah, dan pasar modal syariah semakin diminati masyarakat milenial. Produk syariah relatif lebih stabil, transparan, dan kadang lebih aman daripada instrumen spekulatif. Ini membuka peluang besar bagi bank dan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan produk investasi yang sesuai kebutuhan masyarakat modern. F. Ekspansi industri halal global. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, mulai dari makanan halal, kosmetik halal, pariwisata halal, hingga fashion muslim. Seluruh sektor tersebut membutuhkan dukungan keuangan syariah. Jika perbankan syariah mampu masuk ke mata rantai industri halal global, maka peluang pertumbuhannya akan semakin besar. Strategi penguatan perbankan syariah ke depan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan beberapa strategi penguatan
diperlukan beberapa strategi penguatan. Yang pertama ada meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui edukasi publik yang intensif dan terstruktur. Yang kedua ada penguatan kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi kompetensi teknis maupun pemahaman prinsip syariah. Yang ketiga, terdapat inovasi produk dari layanan yang lebih kreatif, responsif, dan relatif dengan kebutuhan masyarakat modern. Yang keempat, ada informasi digital melalui perkembangan layanan perbankan yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi penuh dengan teknologi informasi. 5. Ada kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri halal, UMKM, serta lembaga pendidikan. 6. Terdapat penguatan ekosistem syariah agar seluruh elemen dalam ekonomi halal dapat berkembang secara sinergis. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki tantangan yang tidak sedikit. Tantangan ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi, minimnya inovasi produk, serta ekosistem syariah yang belum terbangun secara sempurna. Namun di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat membawa Indonesia menjadi pusat keuangan syariah global. Dengan populasi muslim yang besar, dukungan kuat pemerintah, perkembangan digital, serta potensi UMKM dan industri halal, perbankan syariah memiliki ruang yang luas untuk berkembang. Kunci utamanya adalah komitmen para pelaku industri dan regulator untuk terus berinovasi, memperbaiki kualitas layanan dan memperkuat ekosistem syariah secara menyeluruh. Demikian materi ini mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga dapat menambah pemahaman dan pengetahuan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.